Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Maivina Nanda Wijaya, biasa dipanggil Vina. Saya adalah mahasiswi Prodi Manajemen kelas karyawan. Saya akan menjawab pertanyaan seputar UTS. Yang pertama, apa itu sistem informasi manajemen? Menurut saya sistem informasi manajemen itu pengelola sistem yang mengelola informasi yang berkaitan dengan kegiatan manajemen suatu perusahaan. Di dalam SIM terdiri dari beberapa komponen yang saling mendukung seperti input, proses, output, database, hardware. Sistem informasi manajemen sendiri juga mencakup pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan informasi yang relevan bagi suatu perusahaan. Di dalam sistem informasi manajemen juga mempunyai banyak manfaat. Salah satunya itu seperti meningkatkan efisiensi produktivitas, memudahkan koordinasi antar departemen, dan meningkatkan daya saing organisasi dan bisnis. Yang kedua itu, keuntungan jika suatu perusahaan menggunakan sistem informasi manajemen. Ada beberapa keuntungan bagi perusahaan seperti pengambilan keputusan yang lebih cepat. Jadi di dalam SIM itu menyediakan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan strategis. SIM itu bisa membantu dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data yang berupa informasi yang dibutuhkan dalam perusahaan. Data itu kemudian bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Lalu, SIM itu juga bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara real time. Jadi secara real time itu secara langsung dan kayak nyata. Sistem informasi itu membantu perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses informasi secara lebih efisien. Jadi perusahaan itu tuh bisa menghemat waktu dan biaya dalam pengelolaan data. Lalu, memudahkan koordinasi dan komunikasi. Seperti memungkinkan koordinasi antar departemen dan karyawan agar menjadi lebih mudah. Sehingga informasi dan tugas-tugasnya itu dapat dikoordinasikan dengan lebih baik dan lebih efisien serta jelas sehingga tidak ada miskom. Lalu juga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Seperti meningkatkan kualitas sumber daya itu seperti memudahkan koordinasi pendelegasian tugas kepada semua departemen. Jadi pembagian tugas kepada departemen itu yang memiliki hubungan koordinasi. Terus juga SIM juga bisa menyediakan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM seperti data karyawan, pelatihan, dan pengembangan. Yang ketiga, bagaimana suatu fakta dan data sampai akhirnya menjadi informasi yang jelas. Suatu fakta dan data menjadi informasi melalui proses pengelolaan analisis. Ada beberapa tahapan-tahapannya. Yang pertama, tahapannya itu pengumpulan data. Jadi, data dikumpulkan, diproses. Data itu berupa fakta informasi mentah yang belum memiliki makna, seperti simbol, gambar, suara, video, atau tulisan. Setelah dikumpulkan dari beberapa sumbernya itu bisa seperti kita ambil sumber dari survei, penelitian, transaksi bisnis, atau eksperimen. Yang kemudian data itu dianalisis dengan menggunakan alat analisisnya seperti spreadsheet atau perangkat lunak khusus untuk mengidentifikasi pola, yang lebih spesifik sih mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antar data.
Contohnya itu kayak sebuah perusahaan menjalankan survei. Perusahaan itu menjalankan survei kepada pelanggan untuk mengumpulkan data preferensi pelanggan terhadap produk mereka. Yang kedua itu pemrosesan data. Data yang udah dikumpulin itu diolah untuk menghasilkan informasi. Mengolah data juga bisa dengan beberapa metode seperti metode statistik, matematika, dan kecerdasan buatan. Jadi data itu dikumpulin, diproses, terus dibikin format yang lebih mudah dipahami. Jadi hal ini melibatkan penyusunan pengelompokan data dalam format yang gampang dimengerti. Sebagai contohnya itu, data survei kepuasan pelanggan diolah dalam bentuk grafik atau tabel yang yang lebih mudah dianalisis. Di dalam tabel itu mencakup beberapa informasi seperti tanggal, penjualan, produk yang terjual, sama jumlah produknya. Lalu ada analisis data. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan alat analisis. Terus habis itu diidentifikasi pola, tren, hubungan antar data, terus diproses kembali, dianalisis sehingga itu bisa menemukan pola, tren, atau hubungan yang relevannya. Contohnya itu seperti analisis data survei kepuasan pelanggan. Jadi dalam analisis itu perusahaan dapat menemukan bahwa mayoritas pelanggan lebih suka produk yang mana nih, kayak produk A atau produk B. Lalu ada interpretasi. Interpretasi itu seperti memberikan makna pada data. Jadi dalam interpretasi ini melibatkan pemahaman konteks, menghubungkan data dengan tujuan atau masalah yang ingin diselesaikan, dan sehabis itu menarik kesimpulan dari data yang dianalisis. Contohnya, sebuah perusahaan yang menyimpulkan bahwa mereka perlu meningkatkan kualitas produk A untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir itu penyajian informasi dan komunikasi, seperti informasi yang udah disajikan itu disajikan dalam bentuk yang mudah lebih dipahami, seperti teks, gambar, grafik, atau tabel. Setelah datanya jadi, itu langsung diserahkan ke pihak yang berkepentingan melalui laporan atau presentasi. Bisa juga pakai visualisasi data. Informasi itu harus jelas, relevan, dan mudah dipahami agar bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Contohnya itu seperti preferensi pelanggan yang ditemukan dari analisis data dan disampaikan kepada tim pemasaran untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Pertanyaan soal keempat itu, pengambilan keputusan dilakukan dengan menggunakan sistem informasi manajemen. Kayak bagaimana gitu. Terus menurut saya sistem informasi manajemen itu bisa mengambil keputusan dengan menyediakan informasi yang akurat dan relevan. Informasi itu dapat digunakan oleh manajer untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan solusi, dan evaluasi hasil. Jadi ada beberapa proses untuk pengambilan keputusan dengan sistem informasi manajemen. Ada beberapa tahapnya. Tahap yang pertama itu diidentifikasi dulu masalahnya. Jadi pemecahan masalah, terus diidentifikasi melalui berbagai sumber seperti data internal perusahaan, data eksternal, atau umpan balik dari karyawannya. Setelah itu melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data yang
relevan untuk menyelesaikan masalah. Terus dikumpulkan dari berbagai sumber seperti sistem informasi internal, survei, atau wawancara. Setelah dikumpulkan, setelah ada pengumpulan data, dianalisis datanya. Analisis data itu seperti mengidentifikasi berbagai kemungkinan solusi. Analisis itu bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa metode seperti statistik, analisis kuantitatif, analisis kualitatif. Terus dikembangkan solusinya dengan cara mengembangkan solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Jadi solusinya harus realistis dan dapat diterapkan dengan sumber dayanya. Setelah itu ada implementasi solusi. Implementasi solusi itu tuh dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa solusi tersebut berhasil diterapkan. Jadi di dalam pengembangan solusi itu kita mencari solusi yang realistis, yang gampang diterapin sama sumber dayanya. Nah, setelah udah ada solusinya, langsung diimplementasikan, dilakukan gitu. Terus setelah itu dievaluasi hasilnya. Dievaluasi itu seperti mengevaluasi hasil penerapan dari solusi tersebut. Evaluasi hasil itu dilakukan untuk mengukur efektivitas solusi dan untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Pada tahap identifikasi masalah itu, SIM juga bisa membantu manajer untuk mengidentifikasi data yang relevan. Dan soal yang kelima itu penjelasan alur model. Jadi penjelasan alur modelnya itu, model itu seperti representasi dari dunia nyata yang digunakan untuk menganalisis, seperti model matematika, statistik, atau model lainnya. Ada input itu data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Nah, input ini bisa berupa data internal, data eksternal, bisa juga dua-duanya. Nah, untuk hardware itu perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem. Hardware ini terdiri dari input, perangkat pemrosesan, perangkat output, dan perangkat penyimpanan. Dan untuk softwarenya sendiri, itu sistem yang menjalankan sistem informasi, terdiri dari sistem operasi, program aplikasi, sama program utilitas. Setelah itu ada basis data. Basis datanya itu dikumpulkan. Jadi basis data itu tuh saling berkaitan dan disimpan secara terorganisir. Nah, yang terakhir ada kontrol. Kontrol itu mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa sistem informasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti kontrol fisik, kontrol logis, atau kontrol administratif. Tapi untuk seperti alurnya itu dari model, input, hardware, output, software, basis data, dan kontrol. Terima kasih.